Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Vibia Sentauri Cahyaningrum, Sarjana Statistik, Magister Statistik, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Dan yang terhormat, teman-teman yang berpartisipasi pada presentasi kali ini. Di sini, kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis yang berjudul Analisis Pengaruh Current Ratio atau CR dan Debt to Asset Ratio atau DAR terhadap Return on Asset atau ROA pada sektor food and beverage di Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Analisis ini kami lakukan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistik 2. Sebelum kami mulai, izinkan saya dan juga teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Desi Artikasari dan juga teman-teman saya. Nama saya Fitri Ferawati. Nama saya Tiana Nelsa Fitri. Saya Santia Nurmuziza. Perkenalkan, saya Eka Fauzia. Saya Vanessa Elvira Rosa. Perkenalkan, nama saya Rizal Pratama. Baik, kepada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Perusahaan sektor food and beverage atau F&B memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena produknya dibutuhkan masyarakat dan relatif stabil. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mengelola kinerja keuangan secara efektif. Salah satu indikator kinerja keuangan adalah Return on Asset atau ROA, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA dipengaruhi oleh faktor likuiditas dan struktur permodalan yang diukur melalui current ratio atau CR dan debt to asset ratio atau DAR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CR dan DAR terhadap ROA pada perusahaan sektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah current ratio atau CR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan F&B? Yang kedua, apakah debt to asset ratio atau DAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan F&B? Dan yang ketiga, apakah keduanya berpengaruh secara stimulan? Ada pula tujuan dari penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh CR dan DAR terhadap ROA. Dengan manfaat yang pertama yaitu akademis. Ini referensi penelitian keuangan. Kemudian yang kedua praktis, merupakan bahan pertimbangan manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, serta menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan kreditur. Yang selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Pemilihan variabel 2 independen dan 1 dependen. Variabel dependen atau Y merupakan kinerja keuangan atau profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset atau ROA dengan definisi rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian variabel independen atau X1 yaitu likuiditas atau liquidity yang diukur menggunakan current ratio atau rasio lancar dengan definisi rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Dengan rumus current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Kemudian X2 yaitu DAR sama dengan struktur aset yang diukur menggunakan debt to asset ratio atau DAR dengan definisi rasio yang membandingkan total utang atau liabilitas dengan total aset menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total liabilitas dibagi dengan total aset. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif. Yang berikutnya yaitu metodologi penelitian. Sumber data ini adalah data sekunder laporan keuangan dengan variabel Y yaitu profitabilitas atau ROA, X1 likuiditas atau CR, dan X2 solvabilitas atau DAR.
Alat analisis ini adalah korelasi dan regresi linear berganda. Langkah analisis data. Yang pertama yaitu input data ke SPSS. Yang kedua melakukan uji korelasi. Yang ketiga menganalisis regresi linear berganda. 4. Melakukan uji simultan atau F. 5. Uji parsial atau T. 6. Uji asumsi. Dan 7. Interpretasi hasil. Kemudian analisis dan pembahasan. Yang pertama ada analisis korelasi. Analisis korelasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah scatter plot. Scatter plot digunakan untuk melihat apakah hubungan dan korelasi dari kedua variabel linear, yaitu variabel X dan Y. Di sini ada variabel Y, yaitu return on asset. Variabel X-nya ada 2, yaitu current ratio dan debt to asset ratio. Pada slide 8 ini gambar yang terlihat adalah scatter plot dari ROA dan CR yang berkorelasi linear dengan arah hubungan positif dan cenderung membentuk garis lurus ke arah kanan atas. Artinya, semakin tinggi current ratio yang dimiliki oleh perusahaan, maka return on asset-nya juga akan meningkat. Nah, di slide 9 ini adalah scatter plot dari variabel Y ROA dan X DAR yang berkorelasi linear dengan arah hubungan negatif, cenderung membentuk garis lurus ke arah kiri atas. Arah hubungannya ini menunjukkan bahwa semakin tinggi debt to asset ratio yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin rendah return on asset yang akan diperoleh atau dimiliki oleh perusahaan. Analisis korelasi yang kedua adalah koefisien korelasi, yaitu untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R antara 0 sampai dengan 1. Jadi semakin dekat dengan 1, maka hubungan semakin kuat. Sementara itu, semakin dekat dengan 0, maka hubungan semakin lemah. Di sini terletak pada tabel correlation, terdapat R dari CR dan ROA sama dengan 0,698, yang berarti cenderung kuat. Terdapat hubungan positif antara CR dan ROA yang cukup kuat. Kemudian R yang dimiliki oleh DAR dan ROA sama dengan minus 593, berarti cenderung sedang. Artinya terdapat hubungan negatif cenderung sedang antara DAR dan ROA. Nah, yang ketiga, analisis korelasi dengan uji korelasi, yaitu untuk meyakinkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen memang benar-benar berhubungan korelasi secara signifikan. Ini untuk current ratio dan return on asset. A. Hipotesis H0 dibanding rho sama dengan 0. Tidak ada hubungan antara current ratio dan return on asset. H1 dibanding rho tidak sama dengan 0. Ada hubungan rasio antara current ratio dengan return on asset. B. A sama dengan 10% dibagi 0,10. C. Statistik uji T hitung. P-value profitabilitas di bawah kurva distribusi T dengan nilai sama dengan T hitung. P-value 0,001, sangat kecil atau mendekati 0. D. Daerah penolakan. Tolak HO jika P-value kurang dari alpha 10% dibagi 0,10. E. Keputusan tolak HO. F. Kesimpulan, ada hubungan antara current ratio dengan return asset secara signifikan. Di situ sudah terdapat pada tabel di samping. Analisis korelasi DAR dan ROA. Hipotesis H0 di mana
P sama dengan 0, tidak ada hubungan antara DAR dan ROA. H1 di mana P tidak sama dengan 0, ada hubungan antara DAR dan ROA. A. Alpha 10%. B. Statistik uji T hitung. P-value profitabilitas di bawah kurva distribusi T dengan nilai sama dengan T hitung. P-value 0,006 sangat kecil atau mendekati 0. C. Daerah penolakan. Tolak H0 jika P-value kurang dari alpha 10%. A. Keputusan tolak H0. B. Kesimpulan. Ada hubungan antara DAR dan ROA secara signifikan. Analisis regresi linier berganda. Yang pertama, dilakukan uji serentak simultan untuk melihat apakah secara bersama mempengaruhi. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Terdapat ANOVA, kita lihat signya sebesar 0,002. Di mana hipotesis H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. H1 minimal ada 1 beta tidak sama dengan 0. C sama dengan 1,2. B. Alpha 10%. C. Statistik uji T hitung di mana P-value 0,002 sangat kecil atau mendekati 0. D. Daerah penolakan. Tolak H0 jika P-value kurang dari alpha 10%, di mana diambil keputusan tolak H0. Kesimpulannya, current ratio dan debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap ROA. Uji individu atau uji parsial untuk melihat variabel mana yang paling mempengaruhi ROA. Bisa dilihat pada gambar hasil SPSS di bagian koefisien, tepatnya di sig, CR sebesar 0,30 dan DAR sebesar 0,385. Melihat X sama dengan Y, di mana hipotesis H0 beta 1 sama dengan 0, H1 beta 2 tidak sama dengan 0, di mana alpha 10% dilakukan statistik uji T hitung, P-value ditemukan 0,030. Daerah penolakan. Tolak H0 jika P-value kurang dari alpha 10%, di mana keputusannya tolak H0. Kesimpulannya, current ratio lebih berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pada slide ini digunakan metode stepwise untuk menyeleksi variabel yang paling berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan hasil SPSS, hanya current ratio atau CR yang masuk ke dalam model regresi. Sedangkan variabel lainnya tereliminasi karena tidak signifikan. Nilai signifikansi CR sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa CR berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan hasil uji asumsi a priori, di mana arah koefisien variabel sudah sesuai dengan teori. CR bernilai positif, sedangkan DAR bernilai negatif terhadap ROA. Secara teoritis, likuiditas yang diukur dengan current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi CR, maka operasional perusahaan semakin lancar, sehingga berpotensi meningkatkan ROA. Sementara itu, debt to asset ratio atau DAR mencerminkan penggunaan utang, di mana utang yang tinggi meningkatkan beban dan risiko keuangan, sehingga berdampak negatif terhadap ROA.
Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, pada slide 19, kita masuk ke uji serentak atau uji F. Tujuannya adalah untuk melihat apakah variabel CR dan DAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan tabel ANOVA, kita peroleh nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara serentak, variabel CR dan DAR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini membuktikan bahwa model regresi kita sudah memenuhi kriteria goodness of fit atau layak digunakan dalam penelitian. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Maharani dan Sari tahun 2024 yang menyatakan bahwa likuiditas dan rasio utang memang berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan. Asumsi statistika B. Uji parsial. Berdasarkan hasil uji T pada tabel koefisien diperoleh hasil sebagai berikut. Current ratio atau CR memiliki nilai signifikan sebesar 0,030 karena 0,030 kurang dari 0,05, maka variabel CR berpengaruh signifikan terhadap ROA secara individu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ananda Dwi Maharani dan Widya Intansari yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ROA. Debt to asset ratio atau DAR memiliki nilai signifikan sebesar 0,365 karena 0,365 lebih dari 0,05, maka variabel DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara individu. Hasil ini juga konsisten dengan temuan Ananda Dwi Maharani dan Widya Intansari yang menunjukkan bahwa DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kesimpulan, variabel CR memenuhi asumsi statistik karena berpengaruh signifikan secara parsial, sedangkan variabel DAR tidak memenuhi asumsi statistik secara parsial namun tetap valid secara serentak dalam model. Asumsi ekonometrik multikolineritas. Karena sudah ditemukan satu variabel yang terbaik, maka sudah tidak perlu dilakukan uji coba ini. B. Autokorelasi analisis Durbin-Watson atau DW sama dengan 2,074, N sama dengan 10, K sama dengan 2, DL sama dengan 1,2195, DU sama dengan 1,4463, DU kurang dari D kurang dari 4 min DU 1,4463 kurang dari 2,078 kurang dari 4 min 1,4463 1,4463 kurang dari 2,078 kurang dari 2,5537. Kesimpulannya adalah nilai Durbin-Watson 2,078 lebih kecil dari 4 min DU, maka hal ini menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi dan model dapat memenuhi syarat. Uji normalitas analisis berdasarkan normal PP plot of regression standar residual titik-titik cenderung menempel dan berada di dekat garis. Hal ini menunjukkan bahwa secara subjek sudah memenuhi asumsi normalitas. Menggunakan residual distribusi normal, A. Hipotesis A0 sama dengan residual berdistribusi normal, A1 sama dengan residual tidak berdistribusi normal, A atau konstanta sama dengan 10%, P value sama dengan 0,200, D daerah penolakan. Terima H0 jika P value lebih dari alpha 10%. Keputusan sama dengan terima H0. Kesimpulan residual memenuhi konsumsi normalnya. Selanjutnya yaitu cek heteroskidastisitas. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada gejala heteroskidastisitas. Di sini, jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka keputusannya ialah terima H0.
Dapat dilihat bahwa di tabel tersebut menunjukkan bahwa p-value-nya ialah sebesar 0,172, di mana angka ini itu lebih besar dari alfanya yaitu 0,10, sehingga keputusannya ialah terima H0. Kesimpulannya, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Analisis selanjutnya yaitu interpretasi model. Interpretasi model merupakan penjelasan terkait output yang dihasilkan dari SPSS. Di sini model regresinya ialah Y sama dengan 0,020 ditambah 0,018X atau ROA sama dengan 0,020 ditambah 0,018JR. Angka-angka ini berasal dari tabel di atas yang telah kami berikan tanda. Dari model tersebut, kita dapat interpretasinya. Interpretasinya adalah jika JR naik sebesar 1 satuan, maka ROA-nya juga akan meningkat sebesar 0,018. Pada bagian kesimpulan dapat disampaikan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara variabel X1, X2, dan Y. Variabel X1 terbukti berpengaruh positif terhadap Y, yang berarti peningkatan X1 akan diikuti dengan peningkatan Y. Sementara itu, variabel X2 memiliki pengaruh negatif terhadap Y, sehingga kenaikan X2 justru menurunkan nilai Y. Secara parsial, variabel JR menjadi variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Y. Selain itu, model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria a priori statistik dan ekonometrika sehingga dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan analisis data 20 perusahaan F&B di BEI tahun 2023, disimpulkan bahwa current ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, sedangkan debt to asset ratio tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hanya JR yang menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Model terbaik yang dihasilkan adalah ROA sama dengan 0,020 ditambah 0,018 JR, yang berarti peningkatan likuiditas perusahaan akan meningkatkan profitabilitasnya. Semua asumsi klasik regresi terpenuhi sehingga model ini dapat diandalkan untuk penjelasan dalam konteks sampel penelitian. Selanjutnya, pada bagian saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi profitabilitas perusahaan, agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Selain itu, periode penelitian dapat diperpanjang sehingga mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan metode analisis lain sebagai pembanding, sehingga hasil penelitian ini dapat diuji dari berbagai pendekatan. Untuk selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka pada penelitian ini disusun berdasarkan jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan variabel current ratio, debt to asset ratio, dan return on asset. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai landasan teori dan pembanding hasil penelitian, sehingga dapat memperkuat analisis serta kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini. Sekian dari kami, semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik secara lisan, tulisan, dan perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.